kita mau lu ulang lagi dong biar kita itu. Ulang. Shock. Jadi lu shock ya? Ya udah kita mau kasih tunjuk lagi nih kayaknya temuan baru. Oke, gimana ya? Oke. Halo semuanya. Ketemu lagi di Light City Online Generation. Aduh, gue cewek sendiri tanpa Gloria. Oke, ya ketemu lagi dengan kita di sini. Ini Boy, kita kenalin ulang karena mungkin baru 2 kali dilihat, jadi biar lebih sayang lagi dengan Boy. Sayang. Ya. Oke, kita udah ada di akhir tahun 2020 dan masuk ke awal tahun 2021 nih. Yes. Di luar sana orang bilang atau kita kenal dengan yang namanya holiday season. Ya, ini masa-masanya liburan gitu ya. Jadi semua orang pasti seneng. Lu seneng gak sih liburan? Iya, Atau karena liburannya udah kepanjangan ya? Iya, bulan ya. Ya gimana Kak? Syukurin aja Kak. Syukurin. Syukurin aja Kak. Nah, syukur ini seru juga ya, kita take-nya beberapa kali ya. Jadi kita bisa nyambung lagi yang mana. Ya, bersyukur karena tema kita sebenarnya adalah kita bersyukur untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Itu kata-kata yang tepat, makanya kita disuruh take ulang kayaknya gini. Oke. Nah, kita mau ngomongin hal yang di akhir tahun ini karena kita lagi Natalan, tentu saja kita ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan pernak-perniknya dengan Natalan. Iya. Lalu nanti kita ngomong dikit mengenai yang berkaitan dengan tahun baru. Nah, oke. Nah, supaya kita bisa sama-sama bincang-bincang yang lebih enak, kita akan sharing apa yang kita alamin ya. Jadi buat mereka yang baru pertama kali dengar acara kita ini Light City Online Generation itu kita tuh ngomong sesuatu yang lagi trending, yang lagi kekinian, tapi flashback atau review apa yang kita alami gitu ya. Jadi kalau kalian nonton acara kita nih ya, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian nonton acara kita ini, kalian akan kalian nggak kita khotbahin sebenarnya ya, tapi kita sharingkan apa yang kita alami dan itu apa. Kalau orangnya tuh ulasan review yang jujur Kilas balik gitu ya. Kilas balik yang jujur. Kilas balik. Iya, kilas balik bahasa gua maklum ya. Ortu. Oke, jadi gua mau nanya dulu nih. Gua mulai dari Gaby aja dulu ya. Oke, Bi. Di 2020 ini pasti ada yang lu syukurin dong. Iya dong. Oke, coba lu sebutin 3 hal yang lu syukurin di 2020. Yang gue syukurin, gue bersyukur banget masih sehat dari awal 2020 sampai 2021 nih, sampai akhir tahun. Terus kuliah gue masih berjalan lancar. Gue bersyukur juga lebih banyak punya waktu buat keluarga, nggak cuman keluarga gue berlima doang, tapi juga keluarga besar gue sama sepupu-sepupu gue juga. Terus yang terakhir sama gue bersyukur banget bisa ngeluangin waktu yang lebih banyak buat pelayanan Tuhan kan. Oke, jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi 3 singkat padat jelas gitu ya. Jadi lo bersyukur lo sehat ya, semuanya jalan baik dan punya quality time dengan keluarga ya. Oke, Brian, kalau Brian apa yang lo syukurin di tahun 2020? Oke Kak, di sini gue bakal sharing ada 3 hal. Yang pertama gue bersyukur yaitu pertama ada pendidikan. Gue merasa dan gue yakin bahwa Tuhan dari tahun 2020 hingga pada mau tutup tahun 2020 ini, Tuhan menyertai gue dengan sempurna, diberikan kekuatan, hikmat, wahyu, dan segala macam, sehingga walaupun kondisi gue nggak memungkinkan untuk kuat dan berdiri teguh, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menolong gue. Itu yang pertama, itu yang gue syukuri. Lo ditolong oleh Tuhan ya. Oke. Lalu yang kedua? Yang kedua itu gue yaitu adalah kesehatan. Jadi sempat pernah berapa bulan yang lalu itu gue pernah rapid dan hasilnya nggak sesuai dengan expect gue, tapi ketika gue bersyukur dan gue berharap sama Tuhan jawab dan Tuhan memberikan gue kesehatan yang prima gitu ya. Bukan dalam hal situasi itu aja, tapi dari awal tahun hingga pada akhir tahun 2020 gue percaya kalau ketika Tuhan memimpin, bahkan dia juga menyelesaikan juga dalam hidup gue sampai akhir juga. Oke, jadi yang kedua tadi sehat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu gue bersyukurnya karena kayaknya gue lupa apa ya. Makanya tadi disuruh catat. Kayaknya lu punya
Kayaknya lu dapat sesuatu dari Tuhan. Oh iya, Janji Tuhan. Sorry guys. Gua yang ketiga adalah gua dapat sesuatu janji Tunggu Tuhan. dulu. Guys, nih kakak yang baik diingat semuanya runtutannya. Oke, lanjut. Sorry guys, gue lupa. Yang ketiga itu gue tahun ini dapat janji Tuhan yang apa ya, dari seorang hamba Tuhan yang bilang gue akan dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dan itu yang membuat gue kebakar, dan gue yakin kalau penyertaan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup gue tuh semakin kencang, dan gue mesti tekunin sehingga hidup gue dari gue muda belia ini, kalau kita bilang Daud seperti kemerah-kemerahan, walaupun gue nggak kemerah-kemerahan, tapi gue percaya gue dari muda gue dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, dan gue menjadi berkat lewat apa yang gue punya dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan gue. Amin. Kita semua tuh kemerah-merahan. Lalu kemudian kebanyakan sinar matahari, Sinar UV. Lalu kemerah-merahan itu menjadi kehitam-hitaman dikit. Nanti by the time being, nanti kalau kalian udah lulus kuliah, kerjanya udah bagus, udah bisa beli itu apa skincare. Zaman dulu juga kuliah gua masih kemerah-merahan kan, kehitam-hitaman gitu ya. Sampai selesai nanti itu harapan 2021 kayaknya ya. Jadi entar dulu ya, kalau kita ngomongin skincare sih. Kalau boy, lo gimana boy? Tiga hal yang lo syukurin di 2020. Sebenarnya sih ada banyak ya, cuman Iya, banyak. Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling gua syukurin banget di tahun 2020 ini. Jadi yang pertama itu soal pekerjaan gua. Mungkin kita semua pada tahu kan kalau di tahun ini kita ada musibah yaitu COVID-19, itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karyawannya untuk supaya perusahaan mereka juga selamat gitu. Ya puji Tuhannya di gua itu nggak kena, jadi gua masih bisa tetap bekerja walaupun waktu awal-awal pandemi itu sempat ada isu-isu bahwa bakal ada pengurangan karyawan gitu. Cuman ya pada akhirnya ya gue tetap stay dan gue tetap bisa bekerja. Itu gue bersyukur banget sama Tuhan. Lalu yang kedua itu masalah perkuliahan gue. Gue berterima kasih juga sama Tuhan karena gue masih bisa berkuliah dengan lancar, dengan baik. Ya tentunya karena pekerjaan itu tadi. Ya, karena jadi kalau lo masih kerja dan bisa lo biaya kuliah gue juga masih gitu. tercover, masih bisa berjalan dengan baik lah gitu. Nah lalu yang ketiga ini ya sama kayak Brian sih, masalah kesehatan. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat nonton video log episode sebelumnya, itu sempat ada gue bahas kalau gue itu sempat jalan-jalan nih, main-main jadi atlet. Oh iya, nih sebelum kita lanjut, kita mau Mungkin dengar. mereka harus lihat dulu di bawah sini video yang di sini. Oh iya nih videonya di sini, nanti kalian klik aja. Ada apa Kalau dengan ya, video editor, sebelumnya? ada apa? Gitu, ada apa dengan video sebelumnya? Ya udah, lu nonton dulu ya. Kalian pada nonton dulu video yang sebelumnya. Nah sekarang ini kita dengar kesaksian singkatnya ya. Bagaimana Boy menjadi atlet dalam tanda kutip ya di Wisma yang namanya Wisma Atlet. Coba ceritain, gimana Boy? Gue bersyukur banget karena gue bisa ngelakuin itu semua. Waktu awal emang gue sempat shock tuh. Wah, Lu kenapa shock? shock lah. Gimana sih? Kayak waktu 2 minggu awal, karena kan kalau menurut dokteran fase COVID itu kan selama 14 hari, ya kan? Cuman gue waktu itu swabnya pas udah 14 hari. Jadi gue nggak kepikiran bakal positif dong. Ya jadi lu 2 minggu 2 minggu sakit, isolasi mandiri iya, gitu ya. di rumah. Harusnya kan kayak ya udah negatif lah gitu, mungkin nggak ada kan. Iya. Cuman karena gue penasaran dan udah di scheduling buat swab, akhirnya gue swab. Ya gue nggak kepikiran gue bakal positif, pasti negatif gitu kan. Tiba hari hanya gue dikabarin, dan gue malah positif. Wah itu gue sempet shock sih awal-awal. Drop lagi gitu. Iya drop lagi gitu kan. Malah sempet tiba-tiba gue demam lagi nih. Tiba-tiba gue demam lagi. Padahal sebelumnya lu udah Sebelumnya udah 3 tujuan. Iya 3 tujuan. Terus pas gue itu pas gue dapet info gue positif, lah gue malah naik dari 38 gitu kan. Gue sempet shock. Ini gue beneran apa enggak? Itu gue sempet nggak ngasih tahu orang rumah. Ya gue diam dulu gitu kan. Ya takut ya gue aja shock apalagi orang rumah gitu kan. Ya udah gue diam dulu. Gue ngasih taunya tuh sore pas siang gitu kan. Gue ngasih tahu ke nyokap pertama-tama. Nyokap juga awalnya nggak percaya. Lu seriusan nih positif? Salah kali bang. Coba telepon lagi dokternya, dia bilang gitu kan. Enggak, udah bener. Nih, kira gue kasih dong screenshotan dari dokternya kalau gue positif gitu. Ya udah, awalnya gue juga nggak mau ke Wisma nih. Dokternya nawarin kan, bapak mau isolasi di mana? Gitu. Kalau dipanggil bapak? Iya, gue dipanggil bapak ya. Gue masih muda banget, ya ampun. Tersinggung gue. Terus ini apa gini? Iya, oke. Terus dia bilang, bapak mau diisolasi di mana? Dia bilang,
dia sempat nawarin 3 option. Rumah, hotel, atau wisma. Wah, gue sempat kepikiran dong hotel. Wow, hotel di Bali nggak? hotel kan. boleh gue ajak teman-teman gue, keluarga gue, sama sahabat gue ajakin boleh ya? Oke, terus Akhirnya karena hotel penuh, ya gue akhirnya ke wisma gitu kan. Ke wisma, gue sempat mikir yang aneh-aneh di wisma. Kalau misalnya teman-teman sering ngelihat video-video atau berita-berita tentang wisma yang menyeramkan, itu sebenarnya aslinya nggak ada sama sekali, nggak ada yang nyeremin sama sekali. Justru malah di sana bawahnya ya seneng aja, fun gitu, karena semua fasilitas, semua apapun itu disediain semua di situ. Jadi kalian di situ cuma perlu istirahat aja. Jadi kalian nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba di sana ada yang meninggal, ada yang pakai infus, terus jarak antara satu pasien dengan pasien lain deket-deketan atau ditumpuk jadi satu, itu nggak ada semua. Nggak ada yang sesuai dengan yang kalian cari di Google ataupun di media sosial lain. Jadi sebenarnya protokolnya bagus berjalan. Bagus. Lalu kalian terfasilitasi untuk bisa recovery gitu. Benar. Oke. Jadi selama 2 minggu di sana nih, kalau boleh kita tahu nih, ngapain aja sih sebenarnya? Ngapain aja ya? Latihan, jadi atlet. Iya benar. Latihan, jadi Iya kan kita lihat di di story-nya dia di IG gitu Iya kan, lari mulu kan lu Bang? Iya benar. Enggak, dia kameranya yang lari. Di kameranya ya benar, kamera yang lari, gue jalan doang. Oh, kameranya di gini-gini. Pencitraan. Oke, jadi di sana proses pemulihannya ya sebenarnya. Iya, cuma proses pemulihan aja. Jadi dan semua juga ada dijadwalin sih sama mereka. Oke. Jadi kayak pagi itu ada makan pagi, sebelum makan kita ada tes kesehatan juga dan kita dikasih obat. Siang juga sama, sebelum makan kita dikasih obat dan ada tes kesehatannya. Sore malam juga sama kayak gitu juga. Terus kalau ada keluhan juga kalian tinggal sampein aja. Bahkan tengah malam pun dokternya standby 24 jam. Karena pernah gue tengah malam sempet masalah ini gue agak pusing apa segala macam, itu gue langsung disamperin ke kamar gue sama dokternya, dicek ulang, terus gue dikasih obat, terus gue suruh tidur gitu. Jadi di situ tuh semuanya aman deh. Justru lebih aman di sana daripada kalian di rumah ataupun di hotel. Jadi kalau kita bisa bilang nih ya, kalau kita diagnosa positif ya, kita nggak boleh nolak ya, atau bahkan kita harus dengan sukarela untuk memberitahukan kepada pihak-pihak atau kepada pemerintah supaya kita bisa diisolasi. Dan seperti yang kesaksian daripada Boy ini kan semuanya baik ya misalnya ya. Baik. Oke. Jadi katakanlah singkat cerita, jadi lu sembuh, lu pulih gitu ya, dengan segala situasi yang ada gitu ya, dan itu lu syukurin gitu. Bersyukur banget dong. Masa nggak gue syukurin, gue udah dikasih kesehatan sama Tuhan gitu kan. Walaupun awalnya emang gue sebenarnya nggak gue ekspektasi gue cuma kayak 10 hari gitu kan. Nyatanya lebih lama. Ternyata lebih lama gitu. Karena lu udah 14 hari gitu ya. Iya, karena gue udah 14 hari kan. gue. Karena ya paling gue cuma recovery 10 hari lah gitu kan. Ternyata pas gue di swab ulang ya gue masih positif. Masih ada virus-virusnya. Bahkan sebenarnya sebelum gue pulang tuh sebenarnya masih positif. Cuman itu tuh udah nggak bisa nyebarin. Nggak bisa nyebarin karena udah kayak kalau dokter jelasin tuh udah sisa bangkai-bangkainya dibilang. Sebenarnya udah nggak ada virus, sisa bangkai-bangkainya katanya. Tapi pasti ya mungkin juga di luar sana banyak orang yang takut ya untuk menerima orang lain kembali ke komunitasnya gitu kan. Ini perlu diklarifikasi guys ya. Aduh guys gitu ya. Ini perlu diklarifikasi. Jadi kita tuh yang pertama-tama dalam situasi apapun tentu kita protokol kita jaga. Lalu tapi kita juga nggak boleh berprasangka dengan orang lain. Nah, contohnya seperti Boy ini ya. Jadi justru itu membuat dia kembali bersemangat ya. Dan gabung di sini lu bersemangat nggak sih sesudah berepisode berbulan-bulan purnama gitu, beribu-ribu purnama baru lu balik lagi di sini. Iya, akhirnya gue tampil. Bayangin gue ikut workshop 3 bulan lebih. Pas udah mau syuting episode pertama gue kena COVID. Bayangin, nyesek banget di sini kan. Udah seneng-seneng gue mau masuk kamera. Begitu lah, ya. Gue seneng banget sama adik gue ini, gue seneng banget ya. Dia 3 bulan lebih balakan ya, karena dia generasi awal dari Light City Studios. Dia ikut workshop, dia yang pokoknya barengan gitu ya. Dia juga harus istirahat selama 2 bulan dan kemudian baru masuk kamera setelah hampir 6 bulan ya. Luar biasa, berarti lu harus yang paling setia deh. Oh pasti. Oke, karena kita Natalan nih ya.
kita ngomong dikit dong tentang Natalan. Iya Yang dong. paling kalian suka nih, apa ya? Tuh gua jadi oke, yang paling kalian, Lagu-lagu, film-film. iya film yang paling kita suka kalau kita lagi Natalan tuh, gue suka nonton film ini atau lagi tayang di TV. Lu film favorit lu apa? Kayaknya jawabnya bareng-bareng aja deh. 1, 2, 3. Langsung aja gambarnya. Ini Tolong nanti ditaruhin gambarnya ya di sini ya, gambar favorit. episode 1, 2, 3. Tayangnya di mana Kak? Jangan. Kita nggak di sponsor di Kalau nanti kita udah disponsori, baru nanti kita dikasih tahu tayang di mana. Terus sekarang bisa nonton di mana aja. Oke, jadi Home Alone tuh kayaknya film kebangsaan gitu ya. Yes. Seluruh dunia orang suka nonton film Home Alone karena ya lucu banget ya. Iya. Tapi ntar dulu, tadi Brian punya satu lagi film favorit dia, Anjing Belang-Belang. Gua bilang film ini namanya Anjing Belang-Belang, tapi apa filmnya kan namanya? 101 Dalmatians. 101 ya, 101 Dalmatians ya. Jadi itu anjing yang bertotal-total hitam. Iya, itu film-film Nata tuh. Anjing-anjing belang yang gue namain. Soalnya gue nggak tahu namanya itu filmnya. Oke, kalau lagu Natal, kalian suka dengerin lagu Natal apa? Misalnya, ya kan banyak nih lagu-lagu Natal yang Iya. yang diputar tiap saat. Apa? Kalau gue sih yang penting ceria-ceria ya, karena kan vibe-nya vibe ceria gitu kalau gue. Oh, yang kayak Long Time Ago in Bethlehem. Gitu. Tapi gue paling suka yang ini sih, walaupun nggak sesuai ya, nggak sejalur, gue suka bukan nggak yang sesuai, nggak langsung itu Natalnya iya. nggak ngomong tentang Tuhan, tapi Iya. tentang ngomong tentang sesama. Yang tadi lu bilang ya. Iya, gue suka All I Want for Christmas is You. Na 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 na. Kan kita pernah dance juga kan? Gara-gara dari situ tuh mulai dari apa nih? SMP apa ya? Mulai SMP gue kenal tahu lagunya. Tahu lagunya, kayaknya memang lagu emang. Oke, itu kan lagu. Kalau Natal nih, kita masih kecil. Sekarang sih kita udah gede ya semuanya. Hal yang paling lu suka ketika Natal itu apa? Oh, waktu kecil ya? Iya. Waktu kecil kan? Ya, Bukan waktu sekarang. kecil. Waktu sekarang juga kayaknya masih Jujur nih kan? Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang kayaknya udah kembalikan deh. Tunggu dulu. Kembalikan. Mamanya sama papanya Boy tolong didengerin ya. Ini harapannya anaknya sudah besar seperti ini dan dia masih menyukai. Oke, ya udah. Oke, yang paling gue seneng itu waktu kecil ya. Tiap Natal tuh pasti ada jatah. Jatah apa nih? Jatah Apa apa? tuh? Coba. Jatah ini nih. Oh, Jatah duit. jatah hepengnya. Itu udah pasti tuh setiap Natalan, Natal baru pasti ada. Apalagi ke rumah om gitu kan. Datang gitu kan datang. Hal yang pertama ditanyain, oh ada THR ya. Lu baru datang nanyain THR. Om lu baik lah itu. Baik, Om lu baik untuk nggak disuruh pulang. Lu datang. Basa-basi dulu kayak gitu ya, Langsung to the basa-basi. point ya. Nyanyi dulu Benar-benar. gitu ya, ngapain gitu ya. Cuma sekarang udah nggak bisa. Sekarang kebalikannya Iya, kali. kebalikannya. Udah ponakan banyak ya kan. Iya. Aduh, Heeh. ngantri deh itu di depan. jadi zaman berputar, kayaknya apa yang kita rasakan waktu kecil kayaknya kita perlu lakukan juga buat yang lainnya. Iya. Oke, thank you. Jadi untuk tulang dan non tulangnya Boy, kalau Boy datang lagi ke rumahnya kasih high five aja. Haleluya, puji Tuhan, kau datang lagi ke rumahku ya. Atau enggak kalau lagi nonton ini kasih like dan subscribe. Iya, benar. Iya, itu paling gampang. Next sama Brian. Brian, apa yang paling lo suka atau kenangan paling menyenangkan ketika kecil waktu Natal? Itu waktunya untuk dapat baju baru kan. Oh, oke. Tolong iya, didengarkan iya, semua benar. orang yang suka memberi baju baru. Size-nya apa? Saya langsung kasih tahu sekarang. Boleh L, boleh kayak. Atau XL. Kalau sweater XL ya. L atau enggak XL lah. Gue ya. SM lah ya, S atau Oke. enggak M. Nanti alamat pengirimannya ada di sini nih. Enggak, langsung kirim ke gereja aja. Iya, di gereja maksudnya alamatnya ini. Oh, kirain alamat rumah lu. Oke, jadi lo dikasih baju Natal gitu ya. Oke. Kenapa lo dipilihnya di antara sekian banyak tuh baju emang nggak pernah dikasih permen gitu? Ya kalau permen sih dari gereja sih kak. Permen masih dapat dari gereja atau nggak dapat sesuatu dari gereja gitu. Oh ya, jadi maksudnya hadiah model-model makanan dan minuman kayak gitu tuh udah dari gereja. Tapi Dari kalau gereja. baju khusus yang memang Iya, pilihan lo. iya gitu. biasa gitu lah. Oke. Kalau nama makanan itu pasti gereja ada kan setiap gereja.
Mudah-mudahan tahun ini ada. Oke. Brian ngeliat ke gue kayak takut gitu. Kayaknya dia dari gereja. Ya ntar gue lapor sama guru sekolah minggu lo. Jangan dulu sih. Ya udah Bi. Kalau Gaby apa yang paling lu suka di masih kecil? Kalau gue kayaknya udah tradisi dari kecil ya. Emang setiap Natal tuh mungkin dari orang udah kumpul bareng, buka kado bareng, tukar-tukaran kado, itu sih yang paling gue Seru banget tungguin. Jadi bukan kadonya ya, tapi buka kado dan berkumpul. Iya, gitu. buka kado dan ngumpul nih. Suasananya itu. Kalau kadonya kosong juga tetap seneng. Yang penting buka aja udah. Ya, ini mah semuanya dikosongin cuma dibungkusin doang. Karena anak kecil kan asal buka aja. Iya, anak kecil kan penting kado aja buka. Gitu. Jadi zaman kalau gua sharing dikit ya. Jadi kalau waktu gua masih kecil tuh Natal tuh memang paling indah dengan kado gitu ya. Jadi Natal paling indah dengan kado. Dan di gereja tuh suka dibawa, kalau di gereja gua zaman dulu tuh kado-kadonya dikumpulin tuh di depan mimbar itu panjang banget sampai sekitar 20 meter. Nah, 20 meter itu isinya semuanya kado tuh dari bawah sampai atas tangga ketiga gitu kan. Ya. Jadi kita tuh nggak pernah konsentrasi dengan ibadah kita. Fokusnya ke kado semua ya. Jadi kayak pergi ke ngadu-ngadu kado gitu kan, kita datang modal duduk lebih awal ini cuma bilang kado gua di mana gitu ya. Terus temen gue tuh suka dapat kado banyak banget, bisa sampai 20-30 kalau pulang tuh kadonya banyak banget sampai mamanya. Emang itu rebutan nggak? Enggak, jadi karena dia anak seseorang yang sangat dikenal di daerah gua, jadi dapat kado banyak. Karena gua nggak ada apa-apanya, kado gua cuma 3. Sedih banget gua 3. Tapi yang penting dapet ya kayak. Sekarang gua mau beli kado dan gua taruh di pohon Natal gua supaya gua punya kado banyak. Karena gua sempat kesel, gua nggak dapat kado yang banyak. Kalau lu nonton, lu harus merasa bersalah. Jadi gue ingat tuh ya dapat kado, tapi gue bersyukur juga kado itu yang paling penting adalah kita bersyukur. Yes. Nah, kita mau ngomong tentang bersyukur nih. Di Natal ini kita mau ngomong tentang apa? Bersyukur. Nah, gue akan buka satu firman Tuhan, kalian bisa lihat sama-sama. Di sini gue baca dari Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat 17 ayat 17-nya ya, ayat 17-nya satu ayat aja. Jadi singkat, kemudian Yesus mengambil sebuah cawan ya, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Itu sama dengan ayat 19-nya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang agak aneh ya baca ayat ini tentang yang malam sebelum Yesus disalibkan. Nah, tanpa mengurangi vibe Natalnya nih, vibe sukacitanya, karena kita masih terhubung dengan situasi yang prihatin di masa pandemik ini ya. Yang katanya orang sih, gue denger, nggak tahu, kalian tahu nggak? Ada yang bilang pandemik ini kemungkinan overnya baru selesai nanti di 2023. Iya. Gue denger 2021 doang sih. 2021, amin Tuhan, terima kasih. Akhir tahun 2020 aja lah. Ya gitu ya, amin ya. Oke, nah supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau punya pegangan atau dasar yang bagus ya, yang kuat, kita dengar firman Tuhan lagi yang akan selalu menguatkan kita. Nah, ayat ini tadi itu Yesus berdoa mengucap syukur. Nah, kenapa ayat ini gua ambil sebagai bagian dari pembicaraan kita? Karena sesudah itu Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan. Ada hal yang sangat nggak enak. Tapi orang bilang begini, regardless apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita tetap harus mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, jadi Yesus sendiri menunjukkan bahwa dia harus menghadapi salib, dia harus disiksa, dicambuk, dan bahkan mati ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tahu itu akan terjadi. Dia tahu ada kesusahan yang sangat besar yang akan dia masuk gitu ya.
Gue ngomongnya udah kayak khotbah beneran ya. jadi Semangat banget gitu kan. kan Yesus tahu ya, dia kan kita tahu lah semua ceritanya Yesus Iya. bergumul besar gitu ya. Dan gua rasa baik kita nih punya pergumulan kan. Duh, gua mau masuk 2021 kayak apaan nih? Kalian yang ada di rumah nih, coba kita lihat mau masuk 2021 seperti apa. Tapi firman Tuhan bilang Yesus mengambil cawan dan mengambil roti itu dan mengucap syukur atasnya. Meskipun dia tahu ada tantangan yang besar. Oke? Nah, jadi kesimpulan gua adalah HP lu Kak. bunyi ternyata. Jadi jangan dibuka rahasianya bunyi apa. Tapi gue udah bunyi. Gue tuh nggak dengar nih bunyi apa ya? Oh bunyi ini ya. Kira AC loh. Jadi Yesus tetap mengucap syukur meskipun dia tahu keadaan di depan berat. Yes. Oke, jadi kesimpulan kita nih ya sebelum kita masuk ada bincang-bincang kita lagi, kita mau kasih tahu sama teman-teman kita nih bahwa kalian tetap mengucap syukur meskipun kita tahu di depan tantangannya semakin berat. Dan Yesus kasih contoh dan kita sebagai anak-anaknya, kalau Yesus saja kasih contoh dalam kesesakan dia tetap mengucap syukur, berarti kita juga bisa mengucap syukur dalam kesesakan. Dan lebih lanjut lagi bahwa kita mampu melewati itu. Iya. Buktinya kan Yesus mampu melewati itu kan ya. Memikul salib, bahkan dia bangkit dan mengalami kemenangan. Itu startnya dari malam waktu dia ambil roti dan cawan itu dan dia mengucap syukur. Dia berdoa dan mengucap syukur atas roti dan cawan yang ada, dan kemudian hasil dari ucapan syukur itu adalah merasa kuat dan mampu gitu ya. Nah, jadi ucapan syukur itu sangat penting. Nah, inilah yang mau gua tanya sama kalian di bagian terakhir dari pembicaraan kita nih hari ini. Apa yang kalian harapkan dan pasti kalian akan mengucap syukur untuk apa yang kalian harapkan nanti di 2021. Coba mulai dari siapa kira-kira? Boy. Boy. Kira-kira apa yang lu harapkan buat 2021? Yang gue harapin buat 2021 itu ya pasti kuliah gue ya. Kuliah lancar. Kuliah gue lancar karena di tahun depan itu gue udah semester akhir mau skripsi. Mau skripsi. Ya. Kenapa gue mau kuliah gue lancar itu kan? Ya supaya gue lulus. Iya, bener sih. High five. Gue koneksi dulu. Gue lagi makan ya serius. Iya supaya gue lulus. Iya betul. Pengen lu lulus. Supaya gue lulus gitu maksudnya. Dari kelulusan ini gue mau supaya gue dapat pekerjaan gue lebih upgrade lah gitu, maksudnya dapat yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Iya mantap. Sekarang aja nih kalau nggak ada apa-apa kita udah cus ke Rusia ya. Wow. Kan? Jadi lu harapan kuliah lancar, skripsinya jalan. Berarti kita doakan supaya dosen pembimbing skripsi lu orangnya fun. Amin. Nah, jadi ya, dia kayak di sebelah lu ya bang. Ya bukan kartu lagi. Lu kan udah buka kartu. Ya udah gua langsung bilang sama dia. Lu harapan 2021-nya apaan? Coba. Oke. Harapan gue di tahun 2021 Tolong catat. apa gue itu menyelesaikan kuliah gue dengan baik. Amin. Gitu. Karena gue ada lagi masa praktek dan juga gue masa mau skripsi, jadi gue mesti fokus untuk gue tahun depan bisa lulus dengan baik. Dan kenapa gue pengen lulus dengan baik dan kenapa gue ingin lulus dari masa perkuliahan gue, ya satu hal karena gue ingin melakukan pekerjaan Tuhan setelah gue lulus gitu kan. Yang lebih lagi gitu kan. Jadi sebenarnya saudara kita ini ya lu udah melayani ya. Tapi dengan kelulusan lu, dengan kelancaran kuliah lu lah sampai lulus nanti, dengan demikian lu punya waktu yang lebih besar lagi ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi lu punya waktu yang lebih banyak lagi untuk melakukan pekerjaan yang lu udah kerjakan di masa-masa sekarang ya. Yes. Wis, tepuk tangan dong. Ya, oke. Terima kasih Brian. Yes. Semangat ya. Thank you, Kak. Ya, kita doakan supaya DP lu, dosen pembimbing lu itu menjadi seorang kakak yang baik dan luar biasa. Yes. Amin. Dan memberikan rekomendasi. Kalau pas sidang jangan lu yang dijorokin sama dia gitu, dia harus mendorong gitu. Gua udah kayak ke dosen aja nih. Perlu kita datang untuk berdoa syafaat gitu.
Luar biasa. Jadi apa harapannya ini udah mau lulus nih mereka tahun depan. Ya, Kalau lu berarti belum gue kan? tahun depannya lagi. Mantap. Udah cepet ya ternyata ya. Oke. Cepet. Ya tahun depan berarti kalian lulus, berarti gue mulai skripsi berarti ya. Lu Belum lah. Oh belum, akhir tahun ya kan? Akhir Iya. tahun gue mulai skripsi. Iya. Tahun depannya lagi baru skripsi. Iya sih, cuman akhir tahun gue udah harus mempersiapkan Iya, preparingnya, preparing. preparingnya. Mm-mm. Gue berapa sih ngomongnya? Berharap. 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 Lu berharap Gue supaya berharap gitu. supaya di tahun 2021 gue bisa lebih dewasa lagi, lebih bertanggung jawab lagi untuk hal-hal yang dikasih tanggung jawab ke gue dan menyelesaikan tugas-tugas gue dengan baik. Oke. Oh ya, Singkat dan jelas. ini dan lebih bisa melayani Tuhan. Amin. Semua sama kerinduannya untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi ya. Kita kerinduannya adalah supaya kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, lebih baik lagi, lebih maju lagi ya. In spite of all the difficulties di situasi pandemik ini nih, semuanya sulit ya, terbatas. Tapi kita selama nonton video log ini ya, buat teman-teman di sana itu kita selalu kasih semangat ya. Di masa-masa seperti ini bukannya kita harus mundur atau malahan kalah, tapi kita harus maju dan menjadi pemenang. Betul. Ya, Betul. firman Tuhan menjanjikan kepada kita dan Yesus sendiri memberi contoh dalam masa yang sangat berat sekalipun harus tetap mengucap syukur. Dalam ucapan syukur kita bisa mampu melewati hal yang paling berat sekalipun. Dan apalagi kalau kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Yes. Kita mau nanya dulu, kalian udah percaya sama Tuhan Yesus belum? Apakah sudah? Tanda-tanya. Kalau belum, harus percaya, terima Tuhan Yesus. Dan kalau mau tahu lebih banyak lagi, kalian boleh nonton video-video dari programa yang satunya lagi, yaitu Light City Ladies. Oh. Tahu nggak Light City Ladies? Tahu dong, ada mama. Iya, ada mama, ada eyangnya Brian juga gitu ya. Di situ mereka ngebahas tentang bagaimana mengenai keselamatan, Yes. percaya pada Yesus. Oh, jadi kalian harus nonton video dari Light City Ladies. Keren deh pokoknya kalau kalian mempelajari lebih banyak tentang keselamatan di dalam Kristus dan jaminan. Jadi bisa lebih teguh kayak kita nih. Jadi nggak ragu-ragu lagi, tapi Yes. kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Betul. Karena dia bilang dia adalah Immanuel, dan kita mau tutup bincang-bincang kita hari ini dengan mengingat firman Tuhan yang berkata bahwa dia adalah Immanuel, dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Oke, dalam ucapan syukur kalian dikuatkan. Oke, biasanya yang doa itu kan gua. Nah, sekarang gua mau minta adik gua Brian untuk doa untuk new season. Nah, tadi udah ngomong sama gua. Jadi gua kasih kepada adik gua Brian untuk doa all about new season in the next year. Oke. Semuanya mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, bahkan di tahun yang baru. Kami sungguh percaya Bapak ketika kami dalam Engkau bahwa rencanamu sungguh indah dan ajaib bagi setiap Amin. kami Tuhan. Biar Engkau pegang hidup-hidup kami Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan, biar penyertaanmu sempurna atas kehidupan kami Amin. Tuhan. Ya. Biarlah Engkau pakai sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau genapi janjimu dalam setiap kehidupan kami dan juga yang menonton juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami gak tahu tantangan kami ke depan Tuhan, tapi kami sungguh percaya Bapak bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong Amin. tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati bagi setiap kami Tuhan, juga bagi yang menonton Tuhan. Biar kasih-Mu dan berkat-Mu melimpah-limpah atas yang menonton juga atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam Bapa. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita udah selesai. Yes. Dan kita mau ucapkan dulu selamat Natal dan selamat tahun baru Selamat sama-sama. Natal. 1, 2, 3. Selamat Natal dan tahun baru 2021. Dan kita mau log out. Terima Yes. kasih. Dah. Kebiasaan kita lupa. Oh iya, iya. Oh iya, guys, Gak apa-apa, lanjut. Balik lagi. Baik lagi guys, belum guys. jangan lupa untuk Subscribe, like, komen, and Jangan lupa yang terakhir apa? Nyalakan notifikasinya Agar apa? terus update video-video baru kita. Asik. Dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian semua ya. Nah, itu yang paling penting di share. Supaya makin banyak lagi orang yang diberkati oleh video-video kita ini. Yes. Amin. Tentunya semakin dikuatkan. Amin. Amin, Pasti. amin. Oke, terima kasih. Kita log out. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dah.